internet. Luas, tak terbatas, tempat berkembang biaknya ketakutan. Cerita-cerita berbisik dalam gelap, satu nama bergema lebih keras dari yang lain. Jeff the Killer. Tidak ada yang tahu pasti dari mana cerita itu bermula. Sebuah legenda yang lahir di forum, berpindah dari obrolan ke obrolan. Itu adalah cerita yang kita ceritakan untuk membuat diri kita merasa hidup. Untuk mengingatkan diri kita sendiri bahwa monster itu nyata. Ada yang bilang dia dulunya anak normal. Yang lain mengklaim dia selalu bengkok. Kegelapan mengintai di bawah permukaan, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Satu hal yang pasti, Jeff the Killer lebih dari sekadar cerita. Dia adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sebuah pengingat bahwa terkadang hal-hal yang terjadi di malam hari adalah nyata. Bisik-bisik menceritakan tentang sekelompok remaja. Tukang bully memangsa yang lemah. Mereka menargetkan Jeff, sebuah kesalahan yang akan segera mereka sesali. Pertemuan itu brutal. Asam, perkelahian pisau. Jeff dilalap api. Para pengganggunya selamanya terluka oleh tindakan mereka. Desas-desus menyebar seperti api. Jeff rusak parah hingga tak dapat dikenali. Terdorong gila oleh rasa sakit. Kewarasannya hancur, digantikan oleh sesuatu yang jahat. Sesuatu yang mengerikan. Rumah sakit adalah tempat keheningan yang steril, tapi di dalam dindingnya, monster lahir. Perban Jeff dilepas. Wajahnya parodi mengerikan dari manusia. Dia tertawa, suara dingin dan kosong. Orang tuanya ngeri. Mereka adalah korban berikutnya. Kemanusiaannya mati malam itu, digantikan oleh haus darah yang tidak pernah bisa dipuaskan. Dia mengukir senyuman permanen di pipinya. Tidurlah, dia berbisik pada bayangannya. Bagian 4, Siksaan Kathy. Kisah Katie Robinson membuat merinding para pengguna internet. Seorang gadis sendirian di rumah, ketukan di pintu. Tidurlah, desis suara serak, jeritan Katie renti. Nasibnya, desipnya, disegel dalam darah. Diperlihatkan, apakah dia korban nyata atau isapan jempol dari mimpi buruk kolektif? Kebenarannya tidak relevan. Ketakutan itu nyata. Bagian 5, Bisikan di Angin. Internet menjadi tempat berburu Jeff. Gambarnya terpampang di forum dan papan pesan, peringatan dan tantangan. Cerita tiruan bermunculan. Remaja terinspirasi oleh legenda yang mengerikan, mengaburkan batas antara fiksi dan realitas. Apakah itu semua hanya permainan? Cara untuk mengatasi kegelapan dunia atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Bagian 6, Warisan Horor. Jeff the Killer menjadi boogeyman digital. Sebuah kisah peringatan yang dibisikkan di tengah malam. Bukti bahwa beberapa cerita harus tetap terkubur. Dia adalah simbol zaman internet, di mana rasa takut menyebar seperti api, di mana garis antara realitas dan fiksi kabur tanpa bisa dikenali. Jeff the Killer mungkin adalah ciptaan fiktif, tapi ketakutan yang dia ilhami sangatlah nyata, dan itu terus menghantui.